Karena para pemain. bener-bener disinilah mereka harus nge-crafting banget. Asik. Apa itu Kayak- crafting Ranger Mas? Itu kayak ngebuat, Membuat, mengolah, meracik. meracik, membumbu-bumbui. Ya. Gimana gameplaynya nanti akan seperti apa di dalam in-game. Dan kenapa gue bilang 75? Kenapa? Sisanya baru sisa gameplay. Oh, Sisanya gameplay. Eksekusi. Jadi Eksekusi lapangan ya. dan jangan lupa, walaupun 75% itu besar, tapi ada chance 35 besar, 25 dong. 25 dong. Ya, salah 25%, Ya. itu kamu gagal. Jangan salah, 1% pun chance gagal itu bisa bikin gagal. Ya bisa Walaupun tetap gagal. draftnya kuat. Ya. Karena belum sampai 0%. Belum sampai 0%, betul. itu. Pinter, Profesor ya? Yoi. Hah? Profesor. Ya, Ya. Gitu. kata orang-orang mah gitu, Pak. Saya mah kata orang-orang aja ngikut. Tapi ini kata orang-orang ya. Ada yang nih nge-DM gua nih namanya Heru Triseptian. Halo, Heru. Boleh? Halo Heru. Kenapa Kiera nggak main di MPL hari ini, Bang? Itu dia, gue udah bilang dari tadi. Ini ada player baru. Heru. Kurang-kurangin ya kan. Yang kayak Ranger Mas ya. Gitu loh, kurang-kurangin. Kenapa? Wow, Paninya sekarang berpindah tangan. Ya juga. wow. Halo? Apakah ini Hai. mampu? Dan bahkan lihat di seberang sana Kenapa? udah ada Aulus Pak Pulung ya. Aulus Oke, Racing. tapi kalau yang kali mana? ini- Kenapa? Tadi udah sempat kita lihat juga pada game yang pertama itu di-ban oleh teman-teman dari EVOS Legends. Yes, benar banget yang Aulus Racing. wow. Dan yang sangat-sangat berbahaya adalah di mana permainan dari tim EVOS ini udah harus belajar dari sebelumnya. Apa itu? Bisa menangkap pergerakan dari seorang Fanny dan jangan sampai mengacak-acak backline dari tim EVOS Legends. Wah, menarik sih. Aura juga harus belajar dari EVOS Legends untuk tidak terlalu overcommit dengan kepedean mereka menggunakan Fanny-nya, Profesor. Baiklah. Sudah kelihatan dan bahkan sudah terbaca semenjak tadi di game yang pertama kita melihat Fanny Yes. tertangkap beberapa kali oleh Kaden dari Bouncing Ball dan juga Onward dari Edith. Makanya kali ini langsung saja Edith-nya diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Apakah akan ke tangan anti-match atau RKT? Wah, ini dia. Menyeramkan. Kalau menurut gue pribadi ya, Hah? edit ini di tangan RKT is okay banget. Is okay? Karena apa? Karena mereka masih membutuhkan side laner yang bisa untuk memberikan damage deal yang besar. Apa menurut lo, Ji? God laner untuk sekarang dari EVOS Legends yang Your tersisa. team is God laner. banning. Iya. Brody, Brody? kalau God laner, Brody bisa kayak 2 atau 3 item defense. Brody Clover ya? Iya, Brody Clover bisa. Kalau untuk One Harit gimana? One Harit ini akan memakan banget dari Clovernya, bisa menjadi kayak dia salah satu makanan yang sangat empuk Your team dan is cukup banning. berbahaya. Sedangkan beberapa kali yang kita bisa lihat, Clover ini bermain hampir jarang di cover oleh Rek. Kok feeling gue bilang kalau Aura bisa main Poveus ya? Aura bisa main Kayak Poveus. mereka kalau nggak nge-ban ke arah One yang dilepas Poveus muncul itu kan bakal jadi malapetaka juga nggak sih? bukan malah petaka lagi, bos. Gimana? EVOS One Jakarta 40? Habis turun berapa? Iya. 98 ya? Kemarin 35 global. Sekarang? Untuk Jakarta 15. Iya. Sekarang udah ya, itulah. Ikhlas lah ya pokoknya. Ya, Ikhlas. Kelas lah Ke depan gua kok kalahnya. namanya itu. Your team is banning. Ini Poveus bisa ke EVOS nggak sih? Hah? XP-nya Edith. Poveus. Itu tadi yang sempat kita bahas. Poveusnya Clover. Ini pertanyaannya adalah Edith untuk roamer atau EXP lane? Itu dia. Karena kalaupun ini di roamer, menurut aku juga oke-oke aja. Karena balik lagi, masih flex pick ya? Edith sisi powernya gede banget men. Wow, bahkan di Instagram gue pribadi aja ya, voting EVOS Aura ini juga cukup kental loh. 59 versus 41. Masih dimenangkan EVOS. Oh, tipis-tipis. Tipis banget, maksud gue kayak wow. Your Oke, team Matilda. is picking. MPL udah sekeras itu, jadi kalian nggak bisa anggap remeh. Anggap sebelah mata tuh nggak bisa. Anggap sebelah mata tim manapun, Bertepuk sebelah tangan nggak bisa tuh kayak gitu. bertepuk sebelah tangan. Poveus Estes bisa nggak ya, Pak? EVOS? Poveus Estes kurang dealing damage gak? Habis damage siapa? Iya. Cuma Aulus doang. Aulus doang. Aulus aja ya, buat dibojokin. war bisa. Buat war bisa. Nggak bisa, Prof. Kalau menurut gua, ini Aulusnya udah bakal ditanganin sama Godiva. Of course, sudah pasti. Iya, Kalau buat menurut aku. buat war permasalahannya bisa. Cuma kan karena ada Fanny, harusnya mereka udah mulai sadar kalau seandainya Fanny lebih mudah untuk masuk ke dalam tim line up dengan Estes. Oke. Pasti bakal kumpul kan. Cow, boleh, cow.
Kalau mereka mau, coba. Brody juga oke, yang tadi Ranger Mas sempat mention. Brody coba boleh. Aku masih belum melihat gambaran besarnya sih, karena untuk sekarang Patrick 14 low, is Patrick. picking. Beatrix. Oh, Beatrix. mau main rotasi berarti. Mau bermain objektif juga, pas. Ini kayak bakal ngebuka jalan buat Versik sih, gimana caranya biar Versik dapetin level 12. Bahkan di bawah menit yang ke-10 kalau bisa. Ini kalau hashtagnya all hell Your Versik team ya. is picking. Tapi ternyata di sana dengan ada satu buah Povolen Kupa yang bisa kita bilang sangat mengerikan di arah Godland dengan PT Bongkar Turret Sejahtera akan ke Aura akan membawa ke game yang ketiga atau bahkan ini adalah sosok penting dari EVOS Legends. Mereka harus mendapatkan satu pick ini dengan tepat. Menurut Profesor, apa yang tepat untuk last pick kali ini? Khalid DJ Khalid on the floor? atau Yuzong juga oke. Tapi Khalid sih kayaknya lebih oke. Kayak di sini ada banyak banget target yang bisa memberikan memberikan efek yang benar-benar kayak ledakan damage gitu. Tapi dengan Regin Sandstorm, Ya, Z sih kalau gue ya. Yuzong Khalid tuh bisa nge-cancel Varsha. Yuzong. So you don't have to. Oh, Rafa. Oh, editnya yang XP. XP edit. Bukan Romer berarti. Bukan Romer. Masih Rafael lah. Berarti akan nempel di Clovernya lagi. Sama kayak tadi. Bonyok Atau sih. ngebukain jalan buat Aulus. Hah? Pakai Light of Retribution. Israel! Kabuki for Vani. Hah? Hai. Hai? Hai. Hai juga. Hai Ya. juga. Oke. Ada menarik di sini. Ini masih shadow-nya atau Kayaknya enggak deh. Kayaknya udah fix enggak. ya? Harusnya udah. Apakah emang ini udah direncanakan di mana Kabuki akan bermain dengan Fanny-nya? Bang Jess, punten ya Bang Jess, udah Ya. saatnya untuk turun. Time out. Time out. Ah. Ya, saya turun. ya? Baiklah, saya tunggu. Wow, coba bentar ya. Ini line up yang sebenarnya ini. 3, 2, 1 muncul. Deng. Pesager, Parsha pasti. Iya, dan Kodipa, Kupra, Kabuki. Oh bener pak. Kabuki. Bener. Kayaknya Popol Kupa pak. Tukeran Fleksibilitas. fleksibilitas. Wow, ini mungkin akan sedikit terkejut untuk tim EVOS Legends. Dan apakah betul? Yes, betul sekali. Pertukaran jungler Israel Oh for my God. Aura Fire. Ini- EVOS Legends harus mengantisipasi pergerakan yang tiba-tiba tidak didagu-dagu. Aku lebih ngeri kalau seandainya suatu hari nanti ya, Aura Fire akan memainkan 2 Retribution. Oke. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Hai yang maju ke depan ya. Waduh, Ayo. cukup agresif nih. Wow, lihat kali ini dengan adanya Kabuki yang berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Kabuki is coming menuju ke arah backline. Lihat RKT akan mendapatkan satu buff first blood di depan sana. Dan Walasit diamankan oleh seorang Pesa. First blood by Samsung Galaxy Series dari Aura Fire. Mendadak berkumpul semuanya di area dari Purple Buff karena mereka tahu untuk Aulus di awal ini kemungkinan tidak begitu efektif untuk bisa join di dalam team fight. Wow, menyeramkan sekali tapi anti match di depan sana. Masih coba untuk one by one head to head. Dan Hai kali ini akankah dia berhasil memenangkan melawan seorang Clover dengan Beatrix-nya. Tapi lihat, Fluffy nggak mau tinggal diam. Dia ingin melakukan clear minion dengan cukup cepat kali 40. Yap. Sementara untuk anti-match juga mengulur waktu ya dengan membawa wave minion yang masuk ke dalam area dari outer turret yang dia milikin. Memancing juga dari wave minion lawan agar jauh lebih dekat lagi. Dan dia pun tadi udah melakukan recall. Sementara untuk Cry di bagian tengah ada Yif dan juga Parsha yang nantinya sama-sama high ground. Siapakah yang membuka ultimate lebih akhir dan mungkin dia yang akan diuntungkan. Siapa yang bikin Anceta Talisman juga sih? Yep. Sekarang gitu mainnya. Cooldown. Cooldown. Dua-duanya ultimate-nya udah ditingkatkan. Dari segi cooldown redaksinya jadi lebih lama tentunya. Oke. Rek. Bakar pak. Hampir terbakar kali ini. Sedangkan RKT kita lihat dari Fluffy yang udah ngebuka turtle terlebih dahulu. Dan Godiva Oh my God. masih mau lebih. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Dan langsung ada satu buah Federal Strike Clover mencoba untuk menggocek. Tapi dia bisa terlalu sakit dan tergigit oleh seorang Kupa. One last hit. Bakal coba didapatkan Godiva Israel. Tergocek. Hampir saja teroffline. Tapi nampaknya tetap harus tumbang di depan sana. Wow, sebuah setup sandwich yang dilakukan oleh pemain dari Aura berhasil membuahkan Wah. sebuah hal yang begitu baik. Namun untuk kali ini Versiknya seorang diri. Ada lagi bantuan ternyata dari dua rekannya. Mau kemana Fluffy dan menjadi korban untuk kali ini. Satu kali tamparannya lumayan sakit loh Pak Pulung. Dan nampaknya di depan sana para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka coba untuk mundur di arah top lane. Udah tergigit PT Bongkar Turret Sejahtera. Sebenarnya agak rugi sih di bagian top lane tadi karena terlalu lama. Lagi karena Kupa
Kupanya tumbang duluan ya. Karena Popol tanpa Kupa tentunya seperti apa Ranger Mas? Seperti kamu tanpa aku. Masih bisa gerak, tapi ternyata di depan sana Purify berhasil menyelamatkan hal ini seorang RKT, tapi Kabuki kamu tinggal diam, langsung terkacrot, langsung kabur dari dunia termanipulasi. Kabuki nampaknya tetap fokus dalam tujuannya. Dia nggak mau termanipulasi, tapi hai, kabur apapun yang terjadi, serahkan begitu saja, masih diselamatkan. Kupa pulang ke arah belakang, kali ini nggak mau terlalu terburu-buru. Coba lihat di saat tadi ada Hai yang dilempar, Godiva langsung maju Pak. Sadadanya Kupra langsung masang badan dengan bouncing ball yang dia milikin. Godiva masih mencoba untuk nge-mirror yang dilakukan sama Versik sih, ditempelin banget di sini. Agar apa? Agar nantinya Kabuki bisa datang di waktu yang tepat dengan timing yang tepat juga tentunya. Waduh. Dia lewat gang sempit kayak gitu dong. Wah, ini beda level. Harusnya menang atribut juga. Kabuki yang mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dari EVOS Legend. Namun dilompatin. Tyrant Race-nya juga connect. Ada lagi di bagian belakang dengan pedestrian yang dikeluarkan. RKT-nya masih bisa selamat. Langsung diseset begitu aja. Namun keren kayaknya akan menjadi korban tambahan ketidak. Karena keren-nya masih bisa lari. Tapi di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Hai yang dihentikan. Wow, menyeramkan sekali permainan kali ini. Benar-benar bermain dengan cukup agresif dari tim Aura Fire dengan EVOS Legends. Mereka ingin benar-benar bermain dengan cukup santai. Dan fun fact kali ini dari debutnya MP di MPL Season 7, ini pertama kalinya Kabuki mengisi role jungler Pak Bulung. Jungler ya, baik. Jungler jadi beda Pak antar Pak ya. Oke. Kabuki level 7 berjalan kaki menghemat Heptasis. energi, mencari terlebih dahulu siapa yang akan menjadi korban Heptasis. Tangannya merah tadi. Oke. Tanda Heptasis dia. Yap. Aktif dari efek ambushnya. Jadi Ya. akan lebih mengerikan lagi kalau seandainya dia bakal nargetin langsung ke belakang dari bagian backliner teman-teman EVOS Legends. Waduh, Kabukinya mulai ngamuk. Akankah untuk Katronnya dikeluarkan untuk kali ini, tapi Kabuki masih bisa lari. Wow, tapi di depan sana langsung ada federasi yang dikeluarkan, berhasil mendapatkan Versik terciduk, berhasil ditumbangkan. Ward berhasil dikeluarkan oleh seorang Kret untuk menyelamatkan satu buah turret, dan nampaknya dari Aura Fire nggak mau maju lebih dalam lagi, nggak mau terlalu terburu-buru. Ini ketinggalan level lagi dari Versiknya ya. Versik level 7, Kabuki level 8. Bahkan Versik bersama dengan XP Laner dan juga Gold Laner dimiliki oleh Aura itu sama loh. Untuk sekarang turtle-nya dipastikan tidak akan ada kontes. Ini akan menjadi milik dari Aura harusnya. Iya. Ada Pakito juga yang udah set up posisi di atas. Ya, dan karena Hai tahu banget gimana caranya ketika jungler itu benar-benar lagi baru ter-take down. Dan itu menjadi kerugian awal bagi Versik, karena Versik juga harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai level 12-nya. Sementara untuk sekarang, lihat dari Kabukinya, dia udah ready di level yang ke-9, dan itemnya dia pun bakal langsung sepertinya akan menuju ke arah anti kuiras karena sadar bahwa Versik sudah memiliki satu Windtalker di sana. Waduh, digigit Feather Ice Drag, dilempar lagi di biru passion di bagian belakang. Sementara itu untuk Kabuki mencoba masuk. Ada lagi pergerakan dari Katron yang malah untuk kali ini Kabukinya langsung hilang dengan cukup cepat. Ada satu otot di bottom lane langsung dihancurkan begitu saja. Dan sekarang Aura harus lebih sabar Fluffy? lagi. Beneran lagi? Apa yang terjadi? Di depan sana ada Versi mencoba untuk memotong seorang Hai, tapi lihat Retribution dikeluarkan, memilih untuk mundur Kenceng ke banget. belakang, kabur, dan Fluffy mencoba untuk melakukan cutting Itu. minion di arah tengah, Profesor. Itu pakai Ice Retribution, dia pakai skill larinya, dan dia punya Windtalker. Jadi makanya ya secepat itulah Aulus Racing. Ice Retribution, Charge, dan juga Windtalker. Tambah sepatu lagi. Lari! Aulus Racing. Itu 2 tak 1000 cc. Ngebut banget barusan Fluffy. Mencoba untuk memberikan gangguan, dan dia pun harus dipukul mundur lagi, ditabrak kali ini. Akankah damage berhasil didapatkan? Namun sekarang dia udah berubah juga, malah Godiva yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Hai memberikan dengan ini. begitu banyaknya damage dari Kupa yang dia miliki, memukul mundur pergerakan anti-match. Lihat Clover, almost is never enough. Kali ini Kabuki nggak punya purple buff, tapi Retribution-nya lebih dipilih untuk mendapatkan satu buah retri terhadap turret daripada perkara satu buah gerobak sayur UMKM. Kalau kata Pak Pulung, hilang sudah pertahanan di arah top lane. Yap, masih ditahan lagi. Clovernya jauh lebih sabar, dia pulang. Muter arah, memang muter banget jalurnya, tidak mau masuk ke dalam rumputan karena rumput yang tidak bergoyang bukan berarti tidak berbahaya. Iya, apalagi lawannya adalah Kufra yang mainnya hide and seek ya, atau main petak umpet, di mana nantinya akan ada surprise attack dari Facehugger juga sebagai follow up damage dealernya. Bagian belakang tentunya ada Hai
yang bisa instan untuk dari Baitam Kupa. Kabuki is coming menuju ke arah seorang Godiva. Tapi nampaknya di sana Anti-Match tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan bahkan coba udah mulai tercutting di depan sana. Berhasil menggunakan Hai. flicker, hai. Tapi lihat kali ini Versing versus Kabuki. Digocek kiri kanan depan belakang dan masih bertahan. Cutthroat tidak berhasil ditumbangkan. Tapi stiker dengan Evos masih dikumandangkan oleh seorang Versing. Hampir aja ya. Untungnya charge-nya juga aktif, tapi di tengah satu outer turret, central turret dari EVOS Legend pun tumbang. Iya, itu kalau kata Keanu Reeves ya kan. Keanu. Harus diperjuangkan. Sesuatu harus dipaksakan dan diperjuangkan. Oh. Dan berhasil. Taruh Reds, RKT damage first. Federer strike, Facehager dibalaskan dengan word manipulation. Mencoba ditangkap Godiva. Tukar 1 untuk 1 sesama roamer is okay. Equal untuk kali ini pertukarannya, Profesor. Ya, tapi turretnya sih, hai, benar-benar makan banyak banget dari tadi. Dan ingat, dia pakai emblem yang akan menambahkan 15% dari segi physical attack. Jangan sampai high-nya punya uang yang lebih banyak daripada Clover. Karena kalau diadu, ini bakal berat banget bagi Clover tanpa win of nature. Yes, bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka agak sedikit harus berhati-hati. Fluffy ada di setiap rumput, bukan hanya Godiva saja. Burst damage yang diberikan dari Fluffy ditambah lagi Fluffy ketika dikejar dia masih menggunakan flicker. Lihat Federer strike yang dilakukan masih berhasil didapat di tangan dari seorang Versing. Instinct mid laner. Instinct mid laner. Nih, detik-detik menuju level 12, sementara RKT mendapatkan sebuah tumbukan antara rusuk dan kanan dan kiri ya tadi ya. Udah mulai retak, udah mulai biru, tapi mereka mundur kembali. Oke, lihat Kabuki memilih untuk mundur, sadar diri dia tak akan mampu untuk menumbangkan, tapi RKT lagi-lagi bakal dibonyokin asal-asalan sama Fluffy. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia benar-benar membuat RKT mundur supaya tidak ada informasi atas tim Aura Fire untuk tim EVOS Legends. Ya, tapi untuk saat ini sih dengan perbedaan gold 4000 ya, aku tidak terlalu melihat EVOS Legends tuh kalah-kalah banget. Kenapa? Karena balik lagi Versingnya dari tadi benar-benar bisa ngehindarin dan udah ada win of nature dari Clover. Jadi apakah ini akan menjadi jawaban? Oke, lihat Versing di depan sana berhasil kabur atas gigitan, tapi Godiva memilih untuk mundur ke arah belakang. Bahkan dengan turret kedua yang didapatkan EVOS Legends, mereka berusaha sekeras itu, sesusah itu Profesor untuk menembus dan mendapatkan satu turret lagi. Ya, makanya aku bilang ini nanti bakal ada di Clover dan juga Versing sisanya. Right? Itu kalaupun dia membuka reward manipulation, dia bisa langsung disamperin sama seorang Fluffy. Dan Fluffy dari tadi selalu bermain dari belakang, selalu melakukan cutting rotation. Dan kali ini team fight Lordnya udah mulai di setup. Waduh, itu federasinya udah dikeluarin, tapi Lordnya berhasil diambil oleh Aura. EVOS Legend pun mundur, teratur semuanya. Oke, langsung retreat, initial retreat, ya kan? Dan langsung lihat kita dari duitnya. Lagi dan lagi tim Aura kali ini benar-benar menggunakan aplikasi Living by Mandiri 2 kali berturut-turut, entah itu dari seorang Kabuki dan juga Hai, Profesor. Iya, dari tadi entah kenapa ya gold laner dari Aura Fire ini free banget. Mereka selalu memainkan pola 4-1 tapi untuk saat ini ya 4-1-nya tuh dikendalikan sama Fluffy. Yang mana Fluffy-nya benar-benar megang banget dari kendali di satu laning phase yang benar-benar mahal banget kali ini. Tapi ini tidak boleh ada yang ditumbangkan sama sekali si Profesor. Ini bisa Iya, saja iya. ada salah satu one strike push. Dan bahkan kita bisa bilang dari tim EVOS Legends mereka ketinggalan ada 4.000. Hai, mencoba untuk menggoceng dari depan sana langsung ditumbangin. Suppressor tank Bapak Ibu sekalian. Mencoba untuk menggoceng one by one situation. Dan Cutthroat berhasil mendapatkan seorang Versing. Pertukaran tidak cukup adil kali ini dan bahkan membuat para pemain dari tim Aura Fire mereka harus bersikeras di arah bottom lane. Fluffy menjaga seorang diri ini nampaknya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan. Oh, ini bitter turret yang dimiliki dari EVOS Legends. Tapi setidaknya mereka mendapatkan Hai, karena kita tahu dari tadi Hai adalah turret destroyer loh. Yes. Dia yang menghancurkan seluruh turret yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan sekarang di saat ada Lord, Hai-nya nggak ada, ya setidaknya ada keuntungan didapatkan. Ini Profesor kalau disuruh pilih satu orang yang untuk bisa mendapatkan dan menangkap Facehager, Profesor dari EVOS Legends mau siapa? Kayaknya anti-match sih. Cuma Oke. anti-match yang bisa mengincar ke arah belakang sana. By the way, kita bakal melihat instant reply by Samsung dalam CS series. Terlalu beresiko emang Hai melakukan open push aku bilang ya. Dia mau buka pakai trap tadinya. Iya, emang mau buka pakai trap tapi dalam keadaan dia belum melakukan We Are Angry. Jadi ketika dia melakukan absorb damage tidak ada efek knock up airborne gitu loh. Yes, benar banget. Tapi lihat di depan sana tertangkap. Oh my god, Versing berhasil ditumbangin, tapi lihat Kabuki menggila di arah belakang dan makan. Oh my god, 2-3 player EVOS Legends di Pora
ternyata dia belajar Fanny di dalam toilet Aura Fire. Oh my god, lihat fokus menuju ke arah inhibitor turretnya. Mereka coba untuk melakukan penyelesaian game ini. Mereka gak peduli apapun yang terjadi dan bahkan Venus dikeluarkan api. Wipe out! Aura Fire membawa game kedua di dalam kemenangan. Terperangkap zona Kabuki. Ada dua hal yang aku lihat hari ini. Yes. Dimana kita tahu jungler itu bukanlah role yang mudah. Betul. Ya, untuk orang yang mungkin tidak mengerti pola rotasinya. Ya, Apalagi dengan banyaknya perubahan yang terjadi pada jungler. Dari segi retribution, itu untuk para marksman kan lagi non banget. Yes. Lagi bener-bener jarang digunakan. betul. Siapapun yang HP-nya lebih tinggi, pasti bakal lebih punya keuntungan ketika dia menggunakan retribution. Yes. Kabuki, Kabuki. pemain god laner yang bermain dengan banyak sekali pool hero, assassin, fighter, marksman sekalipun,